IUD sama apa satu ya? Suntik IUD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube Keluarga Kecil Nugraha. Oke, di konten kali ini aku mau berbagi pengalaman aku tentang KB IUD. Jadi setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya aku beranikan diri untuk pasang IUD. Kenapa sih aku bisa pasang IUD ini? Jadi ceritanya itu sebenarnya aku nggak mau pasang KB itu, sebenarnya aku nggak berani pasang KB, soalnya yang ada di pikiranku, yang aku ketahui KB itu ada suntik IUD yang dipasang T itu, terus sama suntik IUD sama apa satu ya? Suntik IUD sama pil, iya sama pil, yang aku ketahui cuma 3 itu. Terus kalau untuk suntik aku nggak berani suntik, aku paling takut suntik, apalagi sebulan sekali harus suntik, aku nggak mau suntik. Terus pasang IUD aku takut benda asing itu masuk ke dalam tubuhku tuh, aku takut. Terus untuk pil, aku tuh orangnya nggak disiplin kalau soal minum-minum, sedangkan pil itu harus rutin minumnya. Kalau jam 7 pagi diminum harus setiap hari jam 7 pagi diminum, sedangkan aku itu nggak rutin, nggak disiplin kalau soal minum obat atau segala hal. Jadi ceritanya itu setiap kali aku main ke tempat orang tuaku, ibuku tuh selalu tanya, udah KB belum? Udah pasang spiral atau IUD itu belum? Sudah pasang IUD belum? Aku bilang belum. Jadi setiap kali aku main ke sana selalu ditanya, udah KB atau belum? Sampai akhirnya awal Agustus kemarin takut ditanyain lagi, takut jawabannya pun sama. Akhirnya di awal Agustus aku beli pil KB laktasi. Soalnya aku takut jarum, aku juga takut dipasang IUD, akhirnya aku beli ini. Ini pil KB untuk ibu menyusui. Jadi aku beli pil ini, belum habis aku minum. Kenapa belum habis aku minum, nanti aku ceritanya. Jadi awal Agustus aku konsumsi pil KB laktasi ini. Jadi berapa hari aku minum itu di tanggal 10-an aku dapat haid. Jadi seharusnya haid aku itu tanggal 20, tapi tanggal 10 aku sudah dapat haid. Aku pikir mungkin karena aku konsumsi pil ini, kan ini mempengaruhi hormon. Jadi oke lah, enggak apa-apa. Aku tetap konsumsi yang pil tanpa hormon. Ada di paling atas ini pil yang harus diminum saat haid. Jadi tanpa ada hormon, jadi aku minum pil itu. Setelah selesai haid 5 atau 6 hari, aku lanjut minum pil KB yang ada hormonnya lagi. Aku minum lagi, alhamdulillah teratur sih. Aku minum bisa teratur, setiap malam aku minum sebelum tidur. Terus tanggal 25 kemarin aku dapat haid lagi. Aku pikir juga karena ngerasa gak nyaman. Aku tuh paling gak nyaman dan gak suka kalau saat-saat haid, apalagi harus sebulan 2 kali. Terus aku pikir aku gak mau konsumsi ini lagi, aku gak mau mempengaruhi hormon, dan aku gak mau kalau sampai sebulan 2 kali haid gara-gara minum pil ini. Akhirnya aku beranikan diri. Jadi hari ini haid, aku minta sama suami besok antar aku ke klinik untuk pasang IUD. Aku berani gak berani, aku harus berani. Hasil besoknya sebelum berangkat ke klinik, sorenya aku telepon klinik Vaskes BPJS aku, di Vaskes aku, tanya berapa biaya pasang IUD atau spiral, pasang KB spiral atau IUD. Terus kata mbaknya sekitar 590-an, 590 ribu. Terus aku tanya, bisa ditanggung BPJS kah mbak? Bisa menggunakan BPJS. Pelayanannya hari Senin sampai Sabtu, terus sampai jam 3 sore. Oke, karena besok hari Jumat, jam 12 istirahat, aku minta sama suami antar aku besok pagi ke klinik. Oke, akhirnya berangkat pagi, pergi ke klinik jam 9. Anak-anak aku titipin sama mbahnya.
terus suami berangkat kerja, jadi aku tinggal sendirian. Aku melalui proses IUD itu sendirian, pasang itu sendirian. Terus masuk ke loket, daftar, aku bilang mau pasang IUD, terus sama adminnya sudah selesai administrasinya, suruh pergi ke ruang bersalin. Di ruang bersalin akhirnya aku pergi ke ruang bersalin, di situ ketemu mbaknya. Terus ya sudah, aku bilang rencana aku mau pasang IUD, terus isi formulir, isi data, sudah aku isi semua. Nunggu nggak lama, akhirnya oke, pemasangan IUD. Jadi dilakukan oleh 2 bidan. Alhamdulillah baik-baik banget mbaknya. Sebenarnya takut sih, tapi mereka nggak menakut-nakuti, nggak enak kok, nggak lama, cepet prosesnya. Jadi mbak bidannya itu masih muda sih. Mbak bidannya itu sebelum pemasangan IUD cerita kalau sebenarnya nggak sakit, terus prosesnya cepet, tapi sebelum kita pasang kita cek dulu di leher rahim itu ada sariawan nggak, ada sesuatu gitu nggak. Jadi kalau nanti ada sariawan atau ada penyakit apa, kita nggak akan berani pasang IUD. Soalnya kalau sakit di leher rahim terus kena benda asing, itu bakal memperparah sakitnya itu. Jadi kita cek dulu leher rahimnya kondisinya kayak apa, sehat atau enggak ya. Oke. Terus akhirnya masuk ke ruang bersalin. Jadi prosesnya kayak mau melahirkan secara normal. Teringat banget kayak waktu mau lahiran sama Nai, kursinya tempat tidurnya persis banget kayak waktu lahiran Nai. Akhirnya sudah masangan deh, cepet banget, nggak sampai 10 menit kayaknya. Rasanya gimana sih? Nggak ada rasa ya, gimana ya, nggak semenakutkan yang aku pikirkan selama ini. Ternyata ya cuma ada rasa nggak enaknya itu kayak kebelet pipis, kebelet pup. Pas alat itu dimasukin rasanya kebelet pipis, kayak ada yang gerak-gerak di dalam perut. Terus pas dimasukin sakit, nggak ada rasa sakit. Nggak sampai 10 menit akhirnya selesai. Sudah, aku pulang sendirian naik angkot, nggak ada rasa apapun. Sampai rumah pun kencing sudah biasa, bener-bener nggak ada rasanya sama sekali. Terus udah deh, seminggu ya kata Bu Bidan, seminggu lagi kontrol tapi sama dokter, jadi harus di USG. Jadi letaknya itu bagus nggak posisinya. Jadi seminggu lagi dari hari Jumat ini, Jumat depan, aku harus cek ke dokter untuk tahu posisi spiralnya bagus atau enggak, atau nanti goyang atau gimana. Jadi itu aja. Jadi kalau yang merasa takut sama KB IUD, sumpah nggak ada rasanya sama sekali, nggak sakit sama sekali. Cuma rasanya geli di dalam perut, kayak ada yang gerak-gerak aja di dalam perut waktu Bu Bidannya pasang itu. Selebihnya cepet banget prosesnya. Dan akhirnya tada, aku sudah KB IUD. Jadi jangka waktunya 8 tahun sampai 2029 baru bisa dilepas. Jadi pakai BPJS gratis, tis. Terus kalau jadi kalau sudah tidak mau KB IUD, pelepasan IUD itu juga ditanggung BPJS asal sesuai aturan, sesuai masa berlakunya IUD kita. Jadi seumpama kalau ini akan aku pakai BPJS gratis, seumpama aku 2 bulan kemudian atau setahun kemudian aku mau lepas, aku mau punya anak, atau aku berencana mau punya anak, setahun kemudian aku lepas, terus aku pergi ke vaskesku, nggak bakal ditanggung BPJS untuk pelepasannya. Jadi harus bayar mandiri untuk pelepasan
IUD-nya. Kecuali kalau 8 tahun kemudian aku balik mau lepas, bawa buku ini, bawa kertas, maksudnya kertas ini bakal ditanggung sama BPJS gitu. Jadi itu aja sih sharing dan pengalaman aku tentang pasang IUD. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Oh iya, bentuk T-nya kayak gini nih. Bentuk T-nya, bentuk T IUD aku. Yang ditanggung BPJS kayak gini. Jadi itu aja sharing dari aku. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.